kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dari tugas mulia ini. Salurkan donasi terbaik Anda melalui rekening kami di Bank Syariah Indonesia BSI, kode 451, nomor rekening 224-224-2206 atas nama TV Al Furqon. Dan konfirmasi ke nomor WhatsApp kami di nomor 0852 8903 1400. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan narju biha an-najata yawmal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, kesabaran serta nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita bisa kembali duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai bekal bagi kita tatkala untuk beramal dan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al Furqon TV dan juga para pendengar radio Al Furqon dimanapun Anda berada, pembahasan kita di pagi hari ini adalah tentang keutamaan sekaligus dalil yang menunjukkan keutamaan dari kalimat alhamdu. Telah kita ketahui bersama bahwasannya ada 4 kalimat yang disebutkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang mana 4 kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 kalimat ini merupakan harta simpanan terbaik bagi seorang hamba apabila ia menjadikan 4 kalimat ini senantiasa membasahi lisannya. 4 kalimat ini ia jadikan sebagai zikir dia dalam kesehariannya, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung bagi seorang hamba yang tidak melewatkan kalimat-kalimat ini dalam setiap harinya melalui lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, orang itu kalau berzikir kepada Allah, rajin lisannya berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ingat kepada dia.
Allah katakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian, ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Dua kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah dan juga kalimat subhanallah, telah kita bahas tentang keutamaan kalimat tersebut serta dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan kalimat tersebut, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah kalimat ketiga, yaitu kalimat alhamdu, kalimat hamdalah, kalimat alhamdulillah. Ya, betapa agungnya kalimat ini dan betapa mulianya, didukung dengan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang menunjukkan akan keutamaan kalimat alhamdu, kalimat pujian, segala puji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, baginya segala bentuk pujian yang baik dan yang indah. Langsung saja kita ikuti pembahasan Asy-Syaikh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala melalui buku yang telah beliau tulis, buku yang sangat berharga, tulisan yang sangat bagus, yang selayaknya bagi seorang muslim untuk membaca karya tersebut. Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar. Buku itu berjudul fikih, zikir dan doa. Kita harus tahu bagaimana ya tentang masalah zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, sehingga kita tidak perlu dan tidak butuh berbagai macam zikir-zikir buatan manusia, karena sejatinya yang telah datang dari Nabi yang mulia SAW sudah sangat cukup. Syariat Islam ini sudah sangat sempurna, tidak boleh ditambahi, tidak boleh pula dikurangi, dan tidak perlu pula syariat ini untuk dimodifikasi, disesuaikan dengan perkembangan atau keadaan zaman. Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam itu senantiasa berlaku dari zaman ke zaman sampai hari kiamat kelak. Tidak seperti yang didengungkan oleh sebagian orang, oleh sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu sudah tidak relevan, Al-Quran itu sudah perlu untuk direvisi untuk diterapkan di zaman sekarang ini, karena kita itu sekarang zamannya Toyota, bukan zaman onta lagi. Itu kata sebagian mereka yang tidak mengerti tentang hakikat agama Islam yang agung ini, tidak mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah, sehingga muncul tanggapan-tanggapan negatif, muncul tanggapan-tanggapan yang menunjukkan akan ketidakpahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, fadlul hamdi wal adillatu alaihi minal Qur'anil Karim. Keutamaan kalimat alhamdu serta dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan kalimat alhamdu tersebut dari Al-Quranul Karim. Ya, kalau sudah selesai pembahasan ini, nanti akan disebutkan dalil-dalil dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kata Syekh, tanawaltu fi ma sabaqa fadla kalimat tauhid la ilaha illallah wa fadla tasbih. Pada kesempatan yang lalu aku telah menyebutkan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah dan juga keutamaan kalimat tasbih. Wa huma ihdal kalimatil arba' allati wasafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalimat tersebut, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah dan juga kalimat tasbih, merupakan salah satu dari 4 kalimat yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya 4 kalimat itu ahabbul kalami ilallah. 4 kalimat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa tanawaltu fiha jumlatan minal umuril muhimmah al-muta'alliqati bihatainil kalimatainil 'azimatain. Dan aku juga telah menyebutkan, aku juga telah memaparkan sejumlah perkara-perkara penting yang berkaitan dengan dua kalimat yang agung tersebut. Wa abda'ul hadithi huna 'anil hamdi. Lalu sekarang ini pembicaraanku adalah tentang kalimat alhamdu, ya, kalimat pujian, yaitu kalimat alhamdu, ya, hamdulillahi tabaraka wa ta'ala, yaitu pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna lahu sya'nan 'aziman wa fadlan kabira. Sesungguhnya kalimat alhamdu ini memiliki kedudukan yang sangat agung dan keutamaan yang sangat besar. Wa thawabuhu 'indallahi 'azim. Ditambah lagi pahala dari kalimat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala itu juga sangat agung, besar. Wa manzilatuhu 'indahu 'aliyatun. Dan kalimat alhamdu ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu kedudukannya juga sangat tinggi. Faqad iftataha subhanahu kitabahul Qur'anal Karim bil hamdi. Di antara dalil yang menunjukkan akan keutamaan kalimat alhamdu dari Al-Qur'an ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalimat alhamdu ini di dalam permulaan sebagian surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Di dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali dengan kalimat alhamdu, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Allah mengawali, ya, Al-Qur'anul Karim dengan kalimat alhamdu. Ya, di awal itu surat Al-Fatihah, ya, setelah lafaz bismillahirrahmanirrahim, kemudian Allah sebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Lafaz alhamdu di awal Al-Qur'anul Karim. Allah memulai Al-Qur'anul Karim, ya, Allah buka Al-Qur'anul Karim, ya, dengan kalimat alhamd. Waftataha ba'du suwari fihi bil hamdi. Ya, waftataha ba'd as-suwari fihi bilhamdi. Allah Subhanahu wa ta'ala juga membuka sebagian, mengawali sebagian surat-surat yang lain yang ada dalam Al-Qur'an juga dengan kalimat alhamdu. Contoh, di dalam surat Al-An'am, di dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah. Dalam surat Al-An'am, silahkan Anda buka, Allah awali surat Al-An'am dengan kalimat alhamdu. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan pula, menjadikan adanya kegelapan dan cahaya. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah, ya'dilun, mereka membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala wal iyadu billah. Yang pertama dalam surat Al-An'am. Yang kedua di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengawali dengan lafaz alhamdu. Ya, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Alkitab. Allah turunkan kepada Nabi kita Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, wa lam yaj'al lahu iwaja. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan pada Al-Quran itu kebengkokan. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk dan pedoman hidup bagi kita semuanya. Tidak ada kebengkokan, tidak ada
kontradiksi di dalamnya. Semuanya adalah kebenaran dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan famanit dzarikal kitabu la raiba fihi dalam surat Al-Baqarah. Di awal surat Al-Baqarah Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah sebuah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Coba jemaah renungkan ayat ini. Allah sudah awali firman-Nya dengan mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tidak ada pertentangan. Ya, tidak ada sesuatu yang membuat kita bingung, semuanya jelas. Hudan lil muttaqin, dan Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang ingin mengambil petunjuk, ambillah petunjuk dari Al-Qur'anul Karim. Orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir, mereka berjalan di muka bumi ini dengan tanpa petunjuk, dengan tanpa dalil, karena mereka mengesampingkan Al-Qur'anul Karim. Padahal Allah sudah mengatakan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka selama-lamanya. Kemudian Allah lanjutkan dalam firman-Nya, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dariku, berpaling dari mengingatku, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari mengingat kematian, berpaling dari ketaatan kepadaku, maka dia akan ditimpakan kepada dia kehidupan yang sempit. Ya, kehidupan dia sempit, sempit dadanya, sempit hidupnya, gundah gulana hatinya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam kondisi buta. Buta jemaah, naudzubillah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta? Padahal dulu ketika aku di dunia aku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah, ya, karena dulu ketika kau di dunia kau telah melupakan ayat-ayatku, ya, kau melupakan Al-Quran, kau lupakan mengingat kepadaku. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikian pula halnya di saat ini, di hari ini, ya, di akhirat ini engkau dilupakan. Ya. Selanjutnya, wa qala fi awwali Saba, jadi surat Al-An'am, surat Al-Kahfi, demikian pula di dalam surat Saba. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Allah awali pula dalam surat Saba, ya, dengan kalimat alhamdu, ya. Segala puji bagi Allah, baginya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan baginya segala macam pujian, ya, fil akhirati wa huwal hakimul khabir, ya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, segala pujian fil akhirat, di akhirat, wa huwal hakimul khabir, dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kemudian wa qala fi awal Fatirin, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di awal surat Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ya, segala puji bagi Allah, fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, ya, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap-sayap. Ada yang punya 2 sayap,
ada yang punya 3 sayap, ada yang punya 4 sayap. Yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada ciptaan apa yang Dia kehendaki, sungguh Allah berkuasa atas segala sesuatu, ya. Jadi tidak kita panjang lebarkan tentang malaikat karena pembahasan kita ya tentang lafaz alhamdu. Waftataha khalqahu bilhamdi. Allah Subhanahu wa taala membuka tentang penciptaannya dengan kalimat alhamdu. Alhamdulillahi alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wahtatamahu bilhamdi. Demikian pula Allah tutup ya dengan kalimat alhamdu juga. Faqala ba'da dzikri ma'ali ahli jannati wa ahli nar. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah menyebutkan tentang tempat kembalinya penduduk surga dan penduduk neraka, wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Di awal penciptaan Allah mengucapkan alhamdu, Allah katakan alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Setelah selesai urusan bumi, urusan langit dan bumi ini, kiamat sudah terjadi, ya, negeri keabadian telah tegak, ya, setelah jelas mana penduduk surga, mana penduduk neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa qila alhamdulillahi rabbil alamin wa qudiya bainahum bil haqq. Setelah diputuskan di antara mereka, ya, perkara di antara manusia, setelah dihisab, ya, setelah mereka penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, Allah katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Allah awali dengan alhamdu dalam penciptaannya, Allah akhiri, ya, akhir dari semuanya adalah surga dan neraka. Setelah semua penghuninya masuk ke dalamnya, Allah katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa qala ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dalil yang sama. Jadi akhir, ya, setelah orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Tahiyyatuhum fiha salam. Allah memberikan penghormatan kepada mereka, ya, keselamatan atas kalian, selamat atas kalian yang telah berjuang, ya, mau tunduk dan patuh kepadaku, mempertahankan keimanan dan fokus dalam beramal soleh. Jemaah, ada sedikit faedah dari ayat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala kabarkan tidak hanya di ayat ini tapi di ayat-ayat yang lainnya juga, ya, Allah kabarkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim hendaknya memiliki fokus, ya, hendaknya fokus utama kita itu adalah akhirat. Jangan sampai yang menjadi fokus utama kita itu dunia. Jangan sampai kita dikalahkan oleh dunia. Dunia itu tidak lebih mulia daripada bangkai seekor anak kambing yang cacat telinganya. Sudah anak kecil, cacat, bangkai lagi. Tidak ada, ya, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun demikianlah dunia itu banyak tipuannya, kenikmatannya itu menggoda dan menipu. Mata'ul ghurur, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita salah di dalam fokus, jangan sampai kita salah fokus dalam kehidupan di dunia ini. Tugas kita adalah mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah, ya, tentunya harus sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia SAW, ya, menjaga keimanan, menjaga, ya, keimanan kita dan beramal soleh, ya. Ini yang menjadi, yang seharusnya menjadi fokus kita, ya, bukan, ya, semakin memburu dunia dan menghabiskan seluruh waktu kita untuk dunia, karena sejatinya ini adalah kerugian yang sangat besar. Kenikmatan yang dinikmati oleh seseorang terhadap dunia ini hanya sesaat saja, ya, 60 tahun, 70 tahun kita hidup di dunia ini. Setelah itu kita akan mati dan mempertanggungjawabkan amalan kita,
yang baik dapat surga, yang buruk dapat neraka, ya, dapat balasan yang buruk pula, ya. Di akhir-akhir surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka itu surga firdaus. Surga firdaus itu jamaah surga yang paling indah, surga yang paling bagus, surga yang paling tinggi, surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai kepada surga-surga yang lainnya. Di atas surga ini ada arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalidina fiha. Allah katakan dalam lanjutan ayat yang saya sebutkan tadi, ya, mereka orang-orang yang berada di dalam surga Firdaus yang telah memasukinya, ya, dan mereka itu adalah orang-orang yang fokusnya ketika hidup di dunia itu beriman dan beramal saleh, ya. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya dan tidak pernah ingin untuk pindah. Tidak ada pikiran, tidak terbersit di dalam hati mereka, di dalam benak mereka untuk pindah dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itu tempat yang ternyaman, tempat yang terenak, tempat yang termewah, dan mereka berada di situ selama-lamanya, ya. Maka jangan sampai kita mengorbankan sesuatu yang sifatnya abadi dengan sesuatu yang sifatnya fana. Maka Allah katakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai kehidupan dunia itu memperdayakan dirimu, ya, menjadikan kamu tertipu. Kemudian falhamdulillah subhanahu awwaluhu wa akhiruhu. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di awal dan di akhirnya. Baginya lah segala pujian dan dialah yang berhak untuk dipuji. Walahul hamdu fil ula wal akhirah. Dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala segala pujian di dunia dan juga di akhirat. Ai fi jami'i ma khalaqa wa ma huwa khaliqun. Ya, segala puji bagi Allah, ya, pada semua apa yang Dia ciptakan dan apa yang akan Dia ciptakan. Kama qala subhanahu wa huwa Allahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, dialah Allah yang tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Dia, ya, dan bagi Allah Subhanahu wa taala segala puji, ya, segala puji pada permulaan, ya, al-ula di sini dunia, wal akhirat dan juga di akhirat. Wa huwal hakimul khabir, dan Dia maha hakim, maha bijaksana, juga maha mengetahui. Fa huwa subhanahu al-mahmudu fi dzalika kullihi. Maka Dialah Allah zat yang berhak untuk dipuji dengan segala pujian yang baik dan indah, ya, fi dzalika kullihi, pada semuanya. Kama yaqulu al-musalli, sebagaimana yang diucapkan oleh seorang yang sedang salat. Apa kata dia? Seorang yang sedang salat, Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard. Ya, ya Allah, ya, segala puji hanya untukmu, ya, sepenuh langit dan sepenuh bumi, wa mil ama syi'ta min syai'im ba'du, dan juga sepenuh apa yang engkau inginkan, ya, dari sesudah bumi dan sesudah langit. Kemudian fahadhihin nususu dalatun ala syumuli hamdihi subhanahu li khalqihi wa amrihi. Maka nas-nas atau dalil-dalil ini menunjukkan akan, ya, cakupan kalimat ta'ala, ya, untuk ciptaan dan perintahnya, urusannya. Fahuwa subhanahu hamida nafsahu fi awalil khalqi wa akhiri. Dialah Allah yang telah memuji dirinya di awal penciptaan dan di akhir penciptaannya. Wa indal amri wa syara', demikian pula dalam perintah dan syariatnya.
wa hamida nafsahu ala rububiyyatihi lil alamin wa hamida nafsahu ala tafarrudihi bil ilahiyyati wa ala hayatihi. Allah juga puji dirinya pada rububiyahnya, ya, kemudian pada keesaannya, pada kehidupannya. Wa hamida nafsahu ala imtina'i ittisafihi bima la yaliqu bi kamalihi min ittikhadil waladi wasyariki wa muwalati ahadin min khalqihi li hajatihi ilaih. Allah Subhanahu wa taala juga telah memuji dirinya, ya, atas tercegahnya dirinya dari segala sifat yang tidak layak, ya, karena kesempurnaannya dan keagungannya. Apa diantaranya? Ittikhadil walad, menjadikan anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu enggak punya anak, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Ya. Dialah zat yang Maha Esa. Wasyarik, juga tidak ada teman. Wa muwalati ahadin min khalqihi, demikian pula Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak, ya, ada, ya, sikap loyal terhadap, ya, sesuatu yang di antara ciptaannya, li hajatihi ilaihi, karena kebutuhannya terhadap hal itu. Jadi maksudnya Allah itu tidak butuh siapapun, tidak butuh apapun, ya, dari makhluk-makhluknya. Allah enggak butuh, ya. Hatta Allah ciptakan malaikat bukan berarti Allah butuh kepada malaikat, itu tidak. Allah enggak butuh. Terus kenapa malaikat dikasih tugas demikian dan demikian? Hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menguji keimanan kita. Apakah kita, ya, benar-benar beriman dengan adanya malaikat ini ataukah tidak? Ya, jangan demikian pula dengan ibadah yang kita lakukan. Jangan pernah kita menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu butuh kepada ibadah kita, butuh kepada salat kita, butuh kepada puasa kita. Tidak. Kita yang butuh kepada puasa, salat, ya, sedekah dan yang lainnya. Makanya Allah perintahkan, karena itu manfaatnya akan kembali kepada kita, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat masuk ke dalam surganya. Allah memberikan tuntunan, Allah memberikan petunjuk, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar kepada kita. Kemudian Allah akan masukkan kita dengan rahmatnya ke dalam surganya. Kemudian kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjadikan anak bagi dirinya, tidak mengambil anak, wa lam yakun lahu syarik, tidak ada sekutu baginya, ya, fil mulki, dalam kerajaannya, walam yakun lahu waliyyun minadh-dhul, dan tidak ada baginya wali, ya, karena kehinaan. Wa kabbirhu takbira, dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takbir. Wa hamida nafsahu ala uluwihi wa kibriyaihi, Allah Subhanahu wa taala juga memuji dirinya, ya, akan ketinggiannya dan juga akan, ya, kebesarannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin wa lahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya. Wa hamida nafsahu fil ula wal akhirah wa akhbaru an, ya, sarayani hamdihi fil alamil ulwi was sufli. Allah Subhanahu wa taala juga memuji dirinya pada permulaan dan pengakhiran, dan mengabarkan bahwasanya berlangsungnya pujian baginya di alam atas maupun alam bawah, ya, di langit dan di bumi, ya. Dia mengingatkan semua ini dalam kitabnya, sejumlah ayat yang menunjukkan keragaman pujian untuknya serta keanekaan sebab-sebab pujian atasnya. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan hal-hal itu, ya, di sejumlah tempat dalam kitabnya, lalu memisah-misahkannya di tempat-tempat lain untuk memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ingin mengenalkan dirinya kepada kita semuanya, agar kita itu semakin kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Qur'an, menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang besar lainnya, agar kita tahu siapa Allah Subhanahu wa taala itu,
agar kita kenal siapa Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga menguatkan dan mengokohkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah, ya, dan menjadikan Dia satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah, ya, karena Dialah yang maha, ya, karena Dialah yang memiliki langit dan bumi ini. Dia pula yang menciptakannya, yang menguasainya, serta yang mengatur. Tidak ada yang menyertai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya agar mereka mengetahui pula bagaimana memuji dan menyanjungnya, ya, bagaimana cara kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga dengan begitu, ya, seorang hamba akan mencintai Rabb-nya, ya, karena keagungannya, karena kebaikannya, ya, sehingga akan saling cinta. Allah cinta kepada kita, kita pun cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian kata Syekh berikutnya, waqad warada alhamdu fil Qur'anil Karim fi akthar min 40 mawdi'an. Ya, sesungguhnya lafaz alhamdu ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim lebih 40 tempat atau 40 kali, ya. Lebih dari 40 kali atau 40 tempat. Jadi banyak sebutkan lafaz alhamdu dalam Al-Qur'anul Karim. Jumi'a fi ba'diha asbabul hamdi wa fi ba'diha, ya, dzukirat asbabuhu mufassalatan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan pada sebagiannya sebab-sebab pujian dan pada sebagiannya sebutkan sebab-sebabnya secara terperinci. Kadang Allah sebutkan secara umum, kadang secara terperinci. Kenapa disebut lafaz alhamdu di sini? Fa minal ayatil lati jumi'a fi asbabul hamdi. Di antara ayat-ayat yang menyebutkan, ya, tentang sebab-sebab Allah dipuji itu adalah alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, ya. Lahul hamdu fil ula wal akhirah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, menunjukkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala tidak secara terperinci, ya, secara umum, ya, Allah sebutkan Dialah, ya, Allah Subhanahu wa taala baginya segala puji, ya, baginya segala puji. Kemudian ada kalanya lafaz alhamdu disebutkan dengan terperinci. Jadi ada sebabnya. Kenapa kok disebut alhamdu? Ada sebabnya. Kalau tadi umum, sekarang khusus. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa? Ada sebabnya. Kenapa mereka memuji Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, segala puji bagimu. Kenapa? Karena Engkau, ya Allah, alladzi hadana li hadza, karena Engkau telah memberikan hidayah kepada kami. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sekiranya kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita tentu tidak akan mendapatkan hidayah, tidak akan mendapatkan bimbingan, tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah, hidayah itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Tatkala Allah berikan kepada kita hidayahnya, Allah berikan kepada kita taufiknya untuk bisa membaca Al-Quranul Karim, untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan kewajiban, untuk bisa berpuasa Ramadan sebulan penuh, untuk bisa berinfak, untuk bisa bersedekah, untuk bisa haji, untuk bisa umrah, untuk bisa melakukan serangkaian amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Maka itu adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka katakanlah alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang telah memudahkan kakiku melangkah ke rumahmu. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepadaku.
Segala pujimu bagimu ya Allah yang telah memberikan kepadaku kesehatan, yang telah memberikan kepadaku kesempatan untuk menjadi manusia-manusia yang baik. Sesuatu yang tidak diberikan kepada semua orang. Ketika Allah mudahkan bagi kita untuk berbuat taat, bersyukurlah jemaah, karena itu kebaikan bagi kita. Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Allah menginginkan agar kita masuk ke dalam surganya. Kemudian Allah berikan bimbingan, hidayah, petunjuk kepada kita agar beramal saleh, sehingga kita akan dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Faqulil hamdulillah, maka katakanlah alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah atas nikmat yang agung ini, nikmat yang sangat besar. Kemudian fafiha hamduhu ala ni'mati dukhulil jannah, demikian pula disebutkan kalimat alhamdu atas nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa dimasukkannya hamba itu ke dalam surga. Ya, maka hamba-hamba Allah mengatakan faqulil hamdulillah, maka katakan alhamdulillah alladzi najjana minal qaumidz zalimin, yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Ya, kalau tadi nikmat masuk surga, kemudian nikmat diselamatkan dari orang-orang yang zalim. Wa qaulihi ta'ala fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin, nikmat tauhid, nikmat ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, katakan alhamdulillah. Wa qauluhu ta'ala alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku anak Ismail, anak Ishak, meskipun aku sudah tidak muda lagi, meskipun aku sudah tua, tapi Allah telah memberikan kepadaku karunia berupa anak. Katakan alhamdulillah. Jadi jemaah, secara umum perbanyaklah kalimat alhamdulillah dalam kehidupan kita. Sekecil apapun nikmat, maka sejatinya itu adalah kenikmatan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipandang dengan sebelah mata. Katakan alhamdulillah. Ya. Bahkan ketika Allah berikan kepada kita musibah, kalau kita bisa mengucapkan kalimat alhamdulillah di saat musibah itu terjadi pun, ya, maka ini adalah sesuatu yang dahsyat. Ya. Ini tingkatan yang tinggi lagi. Ya, bukan kalimat istirja saja yang keluar dari lisannya. Bahkan yang pertama kali muncul alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan, yang telah mentakdirkan segala sesuatu, dan semuanya ada hikmahnya yang sangat agung. Allah berikan kepada kita sakit, misalnya sakit kepala, sakit gigi, bukan karena Allah benci kepada kita, tapi karena Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin menaikkan level kita. Maka di saat musibah datang, di saat cobaan, ujian datang, katakanlah ya, kita harus sabar menerima, ya, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dahsyat lagi kalau masih sanggup, ya, dengan tenang mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Ya, ujian sakit sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan, 2 pekan sembuh. Sehatnya berapa lama? Jadi kita lebih lama, kita lebih banyak sehatnya daripada sakitnya, lebih banyak lapangnya daripada sempitnya, lebih banyak senangnya daripada susahnya. Ya, maka namun demikianlah manusia suka berkeluh kesah. Diuji sedikit, ya, seakan-akan ujian itu telah berlangsung, ya, dalam waktu yang sangat lama. Ya, lebih banyak kemudahan daripada kesulitan, lebih banyak kelapangan daripada kesempitan. Faqulil hamdulillah, maka katakanlah alhamdulillah, inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Rabbku itu maha mendengarkan doa. Fa fiha hamdu subhanahu wa ala hibatil walad. Dalam ayat tadi Allah, ya, sebutkan kalimat alhamdulillah, ya, atas karunia berupa anak. Wa qauluhu ta'ala alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Katakan alhamdulillah yang telah menurunkan Al-Qur'an, kitab, dan tidak ada kebengkokan di dalamnya. Ada sebabnya.
karena dikasih anak, karena Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita, ya, karena yang lain-lainnya tadi. Fafiha hamdu subhanahu ala ni'mati inzalil Qur'anil Karim qayyiman la iwaja fihi liyundhira ba'san syadidan min ladun wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana, ya. Jadi Al-Quran, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala liyundhira ba'san syadid, untuk memberi peringatan kepada umat manusia akan siksaannya yang begitu keras, dahsyat. Sekaligus wa yubashsyiral mu'minin. Al-Quran itu bukan cuma memberikan peringatan saja jemaah, tapi Al-Quran itu juga memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang mukminin. Kabar gembira berupa apa? Alladzina ya'maluna as-salihat, orang-orang mukmin, bukan sekedar mukmin muslim KTP-nya, bukan. Tapi betul-betul dia tunduk dan patuh kepada aturan Allah, syariat Allah. Ia lakukan semua perintah Allah dan ia tinggalkan semua larangan-larangan Allah. Maka bagi mereka yang beriman dan beramal soleh ini bukan sekedar penghias bibir, dia mengatakan beriman, tapi kelakuannya tidak menunjukkan akan keimanannya tersebut. Suka melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk dan patuh kepada Allah, beriman dan beramal saleh. Anna lahum ajran hasana, katakan alhamdulillah. Ya. Kenapa? Allah berikan pahala yang besar kepada kita, pahala yang baik. Kemudian wa qauluhu ta'ala wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbiru takbira. Sudah kita sebutkan ayat tadi, ya, katakan alhamdulillah yang tidak menjadikan anak baginya, tidak ada sekutu, ya, tidak perlu kepada makhluknya. Fa fiha hamduhu subhanahu likamali wa jalalihi. Dalam ayat ini Allah memuji dirinya karena kesempurnaannya dan kemuliaannya, wa tanazzuhi yanin naqais wal ayub, dan Allah bersih dari segala macam aib dan cacat. Wal ayati fi hadzal ma'na katsiratun, ayat-ayat yang semakna dengan ini sungguh sangat banyak. Fallahu tabaraka wa ta'ala wa huwal hamidul majid, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha terpuji lagi maha luhur. Hadza wallahu ta'ala alam bissawab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi para jamaah sekalian. Semoga Allah memudahkan, Allah istiqomahkan kita untuk bisa terus belajar dan mengamalkan dari apa yang telah kita pelajari. Ya, Allah berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan dari setiap inci ilmu yang telah kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan akhir kehidupan kita husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semuanya ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin, 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 Allahumma amin. Akhirnya, subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.